Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kang P di video ini akan memberikan pendampingan kepada teman-teman pengurus KDMP atau KKMP ya, Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih dimanapun berada, khususnya di kota Kabupaten Bogor dan di Jawa Barat. Tapi ini bisa berlaku di seluruh Indonesia ya. Ada 80.000, mudah-mudahan bisa mendengar video ini. Yang masih kebingungan mau melakukan apa, yang pertama teman-teman pengurus KP mau kasih masukan untuk membuat NIB ya. Kalau dari notaris yang belum dapat NIB, segera diurus NIB-nya. Gimana cara membuat NIB? Bisa ngelihat YouTube-nya Kang P di caption ya, bisa dilihat, bisa kunjungi YouTube-nya Kang P, channelnya Kang P itu Kang P CPI Channel ya. Di sana ada tutorial membuat nomor induk berusaha. Nah, itu salah satu modal utama untuk teman-teman KMP nantinya mengajukan modal usaha ke Himbara, karena NIB ini nomor induk berusaha, yaitu identitas usaha kita ada di nomor tersebut, termasuk domisili usaha ada di NIB. Nah, di NIB-nya katakanlah di notaris itu kemarin teman-teman pengurus memasukkan beberapa KBLI ya, ada banyak KBLI karena Koperasi Merah Putih ini multi usaha. Nah, teman-teman dari KMP bisa satu persatu dulu, misalkan yang mau jalan apa dulu nih KBLI-nya. Nah, masukkan KBLI-nya ini KBLI yang sembako ya, jangan lupa cari KBLI yang 5 digit ya, 5 angka, jangan yang 4 atau 3 digit tapi 5 digit ya, itu nanti turunannya ada di 4 digit sama 3 digitnya ya. Jadi lebih jelasnya bisa lihat YouTube-nya Kang P yang membahas tentang NIB. Nah, nomor induk berusaha ini saya pilih. Nanti kalau misalkan mau nambah lagi gimana Kang? Ada pengembangan usaha. Nanti pilih lagi fitur pengembangan usaha. Nah, pengembangan usaha ini baru nanti dimasukkan KBLI berikutnya. Misalkan mau usaha apalagi jasa. Nah, kadang-kadang ada kebingungan nih teman-temannya. Nanti yang ketika misalkan waktu di notaris itu KBLI-nya cuma 5 ya kan, atau 6 KBLI ya, katakanlah misalkan KBLI-nya gerai sembako. Nah, tapi ketika nanti ada satu ide bisnis yang tidak ada di notaris, nah itu maka harus ada perubahan akte untuk menambah KBLI, karena di NIB sendiri OSS ya, nanti masuk ke oss.go.id itu tidak bisa ditambahkan KBLI-nya. KBLI itu klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau kategori usaha, tidak bisa ditambahkan kalau di akte notarisnya itu tidak ada ya. Jadi Kang P berharap untuk teman-teman KMP ketika mengajukan ke notaris itu, yang nantinya kalau memang mau melakukan perubahan akte, dipikirkan lagi untuk banyak KBLI yang akan dilakukan melihat potensi wilayahnya ya. Jangan ikut-ikut koperasi sebelahnya, tapi bagaimana potensi wilayah yang akan dikembangkan di bisnisnya KMP-nya tersebut ya, supaya tidak terjadi perubahan akte terlalu banyak ya. Nah, setelah buat NIB, punya unit bisnisnya, nah baru di situ kita mulai berpikir mitranya supaya mempermudah bisnisnya teman-teman dari KMP ya. Cari mitra bisnisnya. Jadi kalau melakukan dari awal, dari nol, itu bisnis lebih sulit dibandingkan kita melakukannya dengan cara bermitra. Jadi tidak dari nol. Misalkan kita mau bisnis tadi keagenan, pengadaan sembako. Nah, kita kalau yang sembako dengan apa mitranya? Dengan Bulog. Nah, itu kan kita nggak harus nyari prinsipal satu-satu, walaupun nantinya ada tambahan prinsipal selain dari Bulog. Nah, tambahan supplier selain dari Bulog itu boleh. Tapi sekarang ini cari yang lebih mudah, yang bisa didapatkan aksesnya, dan di saat pengajuan proposal pun itu bank lebih yakin untuk menggelontorkan modalnya. Nah, ya, terus yang paling mudah memang dimulai dari gerai sembako, tapi jangan lupa bagaimana kita bisa memanage-nya. Yang pertama, biar minimalis risiko ya kan, sebelum kita mengajukan PO ke Bulog, itu dikolek dulu kebutuhan-kebutuhan dari anggota atau dari UMKM atau warga sekitar kelurahannya atau desanya. Misalkan kebutuhan minyak goreng, berapa kebutuhan minyak goreng dalam 1 bulan, ada berapa ribu kakak di sana, ada berapa kebutuhan minyak goreng, misalkan ada 1000 kakak kali 1000 liter. Nah, itu udah bisa estimasi itu, apalagi sekarang mau mendekati hari raya nih.
raya Natal. Nah itu mungkin bisa nanti ada proyeksi lagi untuk apa bisa kita melakukan PO lebih banyak kepada prinsipal kita, dan juga satu lagi untuk bisa bargaining positioning daya tawar kita ketika ke prinsipal, misalkan kita ke Indofood Group ya kan, atau Wings Group nih, ini kan ada beberapa produknya Wings. Nah kita bisa bargaining, kita punya kebutuhan PO sekian nih, kebutuhan untuk permintaan demand dari masyarakat sekian ribu karton. Nah itu akan mempengaruhi nantinya dari sisi harga ya. Dari sisi harga kita mendapatkan bisa lebih murah, dan kita pun bisa lebih memaksimalkan tempat yang nanti akan kita gunakan. Jadi tidak terlalu lama menyimpan barang-barang tersebut. Jadi pas datang barang langsung bisa spreading. Ya, spreading itu apa? Menyebarkan gitu kan. Disebarkan ke disalurkan ke pihak-pihak yang membutuhkan atau para UMKM anggota dari Koperasi Merah Putih ini. Nah, itu lebih mudah dibanding kita stokers ya, stok barang. Nah itu kan sangat khawatirnya teman-teman KMP keterbatasan tempat ya untuk gudangnya. Nah ini salah satunya ya. Berikutnya misalkan gerai apotik itu cari prinsipal yang sudah berjalan nih. Contoh misalkan Kimia Farma ya kan. Nah itu kita kerjasama dengan Kimia Farma. Nah bagaimana ini bisa terjadi kerjasamanya? Nah kita ajukan kolaborasinya, kemitraannya dengan mereka. Nah itu ketika diajukan ke bank itu bisa lebih mudah, karena bank lebih yakin ini tidak dari nol, tapi ini lebih ke bermitra yang sudah existing ya. Itu mempermudah dari teman-teman KMP dan appraisal dari banknya sendiri ya. Terus misalkan minimarket juga ada Indomarko ya, ke Indomarko coba kerjasama ya kan, untuk buka minimarket di lingkungannya di kelurahannya masing-masing atau desanya masing-masing. Nah ini salah satu strategi ya buat teman-teman KMP. Yang pertama buat NIB, kedua jalin kemitraan, networking ya. Nah di situ akan nantinya muncul ide-ide bisnis yang ketika kita sering-sering datang ke pameran kemitraan, pameran franchise, dan jangan lupa angkat potensi daerahnya masing-masing. Misalkan di wilayahnya ada UKM apa nih, warung, ada berapa warung, dicatat databasein berapa warung sembako, berapa warteg yang nantinya bisa menyalurkan kita punya gerai sembako. Nah kebutuhannya mereka berapa, nah, itu dicatat database. Jadi semua based on proposal, harus based on data ya, the big data. Itu mempermudah kita mendapatkan uang modal, dan mempermudah bank juga appraisal bahwa ini punya potensi bisnis yang bagus di setiap Koperasi Merah Putihnya ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar ya. Yang belum follow IG, TikTok, Facebook KMP atau belum subscribe di YouTube KMP, silahkan subscribe, karena KMP akan terus intens insyaallah mendampingi teman-teman Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Jadi buat NIB. Terus kalau memang nanti ada UMKM juga, nanti next video KMP akan mengulas tentang bagaimana membuat perizinan, apa aja jenis-jenis perizinan, misalkan kayak model PIRT untuk keripik, untuk PKRT untuk sabun. Nah nanti kita ulas ya, supaya teman-teman dari pengurus juga bisa lebih tercerahkan. Jadi lebih ke teknis ya, KMP akan mendampingi secara teknisnya bagaimana menjalankan KDMP atau KMP. Itu saja, terima kasih. Semoga bermanfaat informasi yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. UKM Koperasi bangkit.